Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nurlaizimatul Hilma Soreha. Saya merupakan salah satu dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Ihsan Gorontalo. Spesialisasi saya mengajar di bidang akuntansi untuk konsentrasi akuntansi manajemen. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan teknik dan metode pengajaran saya untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik dan metode pengajaran saya di mata kuliah pengantar akuntansi 2, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah pengantar akuntansi 2, capaian pembelajaran dan juga luaran yang diharapkan. Dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini, mahasiswa akan diberikan pemahaman dan juga keterampilan mengenai konsep dasar akuntansi terutama untuk perusahaan dagang. Mulai dari proses analisis bukti transaksi, pembuatan jurnal, sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Hal ini juga digunakan untuk membantu pengendalian intern perusahaan untuk proses pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Melalui mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dan juga ruang lingkup pengantar akuntansi terutama pada siklus perusahaan dagang. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan juga mengidentifikasi mengenai sistem pengendalian intern perusahaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai dan menggunakan siklus akuntansi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Untuk mendapatkan kemampuan tersebut, ada beberapa materi yang akan diberikan selama 14 kali pertemuan yang dilakukan baik daring maupun luring. Indikator-indikator ini yang pertama adalah pengantar siklus akuntansi dagang yang terdiri dari bukti transaksi, analisis transaksi, dan juga penjurnalan. Penjurnalan yang akan dijelaskan di sini ada 2, yaitu mulai dari jurnal umum sampai dengan jurnal khusus. Indikator yang kedua adalah mengenai buku besar dan juga neraca saldo. Indikator selanjutnya tentang jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan. Laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga neraca. Indikator selanjutnya tentang pengendalian intern perusahaan, akuntansi kas dan akuntansi piutang, akuntansi aset tetap dan akuntansi kewajiban lancar, akuntansi firma dan juga perseroan, dan indikator yang terakhir tentang investasi saham dan juga obligasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengajaran saya menggunakan DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Teknik yang pertama yaitu Delivery. Dalam memberikan materi kepada mahasiswa, saya menggunakan 3 rujukan. Rujukan yang pertama, buku dari Harry tahun 2016 tentang akuntansi dasar 1 dan 2. Rujukan yang kedua, buku dari Sumarsono tahun 2004 tentang akuntansi suatu pengantar, dan rujukan yang terakhir adalah rujukan karangan saya sendiri tentang pengantar akuntansi dan penerapannya dalam bisnis. Meskipun sudah menggunakan 3 referensi, tapi saya tidak membatasi mahasiswa untuk mencari referensi di luar, baik melalui perpustakaan maupun melalui jaringan internet. Dengan strategi demikian, saya berharap mahasiswa dapat lebih mandiri untuk mencari referensi-referensi terbaru dalam pembelajaran pengantar akuntansi 2. Selanjutnya, strategi yang kedua adalah strategi studi kasus maupun latihan soal. Dengan memperbanyak latihan soal dalam setiap pertemuan di mata kuliah pengantar akuntansi 2,
Saya berharap mahasiswa akan semakin terlatih untuk menyelesaikan maupun menganalisis setiap soal yang saya berikan, sehingga mereka mendapatkan pemikiran yang atau menghasilkan pemikiran yang lebih kritis dalam menghadapi setiap analisis kasus maupun permasalahan yang saya ajukan. Teknik yang kedua adalah interaction. Ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan dalam berinteraksi dengan mahasiswa. Di dalam kelas, saya akan selalu memotivasi mahasiswa untuk selalu aktif bertanya, sehingga pembelajaran saya di dalam kelas itu terjadi dua arah. Saluran yang selanjutnya adalah melalui pesan WhatsApp atau WhatsApp group. Dalam WhatsApp group, saya sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan maupun mahasiswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan saya jawab melalui WhatsApp group. Saluran yang selanjutnya, saya biasa menggunakan via Zoom maupun melalui Google Classroom. Karena metode pengajaran saya menggunakan kombinasi antara daring dan juga luring, maka saya sering memberikan studi kasus maupun analisis soal melalui Google Classroom. Teknik yang ketiga adalah assessment. Dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa, saya akan menjelaskan bobot penilaian saya di setiap awal pertemuan melalui penjelasan rencana pembelajaran semester. Dengan menyampaikan teknik penilaian saya kepada mahasiswa, saya berharap mahasiswa akan lebih well prepare atau mempersiapkan diri dengan lebih baik tentang rencana pembelajarannya di setiap semester. Dengan demikian, mahasiswa akan lebih mempunyai strategi belajar agar perkuliahannya lancar dan juga mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut akan saya berikan cuplikan teknik penilaian saya dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2. Setelah menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah dan juga teknik pengajaran saya, selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan pengajaran saya di dalam kelas pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 melalui luring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi ini pertemuan kita yang kedua ya. Sebelum memulai pertemuan, saya akan memimpin doa dulu agar perkuliahan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang konsep dasar akuntansi untuk perusahaan dagang. Namun sebelum kita masuk ke perkuliahan, saya akan absen dulu ya. Berapa orang kira-kira yang tidak hadir? Hendrik Jauh? Oke. Melgi Jandriani Z Amaji hadir. Sri Yolanda Pemeliu? Oke, jadi ini pertemuan kita yang kedua. Pertemuan pertama kita lakukan lewat daring ya, via Zoom. Jadi di pertemuan pertama kita bahas tentang silabus, jadi RPS tentang mata kuliah pengantar akuntansi 2 dan juga kontrak perkuliahan kita. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang konsep dasar dari akuntansi perusahaan. Kita lanjutkan. Nah, nih, ini peta konsep sebenarnya untuk persamaan dasar akuntansi. Jadi kalian harus paham dulu konsep persamaan dasar akuntansinya. Masih ingat konsep persamaan dasar akuntansi? Masih? Nih, kedua
debit dan kredit, dan aturan dari saldo normal ya. Kemudian yang ketiga, analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Ini peta konsep. Jadi sebelum kita bahas persamaan dasar akuntansi untuk perusahaan dagang, kalian harus paham dulu. Ini peta konsepnya. Ini hal-hal penting yang harus kalian tahu. Jadi kalian harus tahu dulu bagaimana persamaan dasar akuntansinya, kemudian saldo-saldo normal yang harusnya di debit yang mana, yang harusnya di kredit yang mana, dan di sini analisis transaksi. Oke, kita lanjut. Ini konsep dasar persamaan akuntansi. Jadi, persamaan dasar akuntansi itu adalah aktiva sama dengan pasiva, atau aset sama dengan utang tambah modal. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan yang meliputi 3 unsur. Yang pertama adalah aset, yang kedua adalah kewajiban, dan yang ketiga adalah ekuitas. Jadi ini rumusnya. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas pemilik, atau aktiva sama dengan pasiva. Jadi aset ini harus seimbang sama dengan kewajiban ketika ditambahkan dengan ekuitas. Ini jangan dilupa-lupa ya, karena ini dasarnya. Jadi ketika kalian mau menjurnal atau ketika kalian akan menganalisis transaksi, yang harus kalian hafal dan yang harus kalian pahami adalah konsep ini. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas, atau aktiva sama dengan pasiva. Oke, saya lanjut ya. Saldo normal akun. Nah, ini kaidah. Ini yang harus kalian pahami betul. Karena ketika kalian akan menjurnal, kalau kalian tidak paham dia harusnya di saldo normal debit atau di saldo normal kredit, maka akan ada kesalahan. Jadi kalian harus paham betul. Kalau aktiva, dia saldo normalnya di sebelah debit. Jadi ketika dia bertambah, dia di sebelah debit. Kalau aset, aktiva nih, kas, aset, dia bertambah di sebelah debit. Kalau dia berkurang di sebelah kredit, karena dia saldo normalnya debit. Dan ekuitas pemilik, saldo normalnya di sebelah kredit. Jadi ketika dia mengalami penambahan, dia berada di sisi kredit. Dan kalau dia berkurang, dia berada di sisi debit. Pendapatan, saldo normalnya di kredit. Dia kalau bertambah di sisi kredit. Dan yang terakhir adalah akun beban. Akun beban itu dia saldo normalnya di sebelah debit. 3 transaksi saja saya tes. Kalau kalian bisa mengerjakan transaksinya, berarti pemahaman kalian tentang konsep normal akun itu sudah bisa. Oke ya, kita tes. Nih, analisis pertama. Tuan Najib itu melakukan penyetoran sebesar 75 juta ke kas perusahaan sebagai modal awal. Analisis transaksinya seperti apa? Kas debit modal kredit. Oke, jadi kas bertambah sebesar 75 juta dan modal bertambah 75 juta di sisi kredit. Jadi kita lanjut ke analisis kedua. Perusahaan melakukan pembayaran untuk sewa kantor sebesar 25 juta pembayaran. Analisisnya apa yang berpengaruh? Beban sewa di debit sebesar 25 juta dan kas di sebelah kredit 20 juta. Oke, jadi beban sewa bertambah sebesar 25 juta di sisi debit dan kas berkurang sebesar 25 juta di sisi kredit. Oke, tes yang terakhir. Nih, saya kasih 3 contoh saja karena kita cuma overview ya. Selanjutnya kita akan bahas ke materi pokok hari ini tentang perusahaan dagang. Oke, perusahaan berhasil menyelesaikan pekerjaan potong rambut
senilai 350.000. Pengaruhnya Kas di debit sebesar 350.000, pendapatan di kredit 350.000. oke, kas sebesar 350.000 di sisi debit dan pendapatan sebesar 350.000 di Kredit. sisi transaksi. Oke, kita lanjut. Nih, karakteristik perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang yang pertama adalah usaha yang dilakukan. Jadi perusahaan dagang itu dia membeli barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali, tidak merubah bentuk dari barang itu, ya. Jadi misalnya Ibu Yanti dia membeli buku misalnya, kemudian dijual kembali, itu termasuk di perusahaan dagang. Walaupun dalam skala kecil ya. Jadi kalau perusahaan dagang dia sudah skala besar. Jadi usaha, ciri-ciri perusahaan dagang yang pertama adalah usaha yang dilakukan. Dia membeli barang dagang kemudian dijual kembali tanpa mengadakan perubahan terlebih dahulu. Beda dengan perusahaan manufaktur. Nah, kalau perusahaan manufaktur dia beli bahan kemudian diolah dan dijual kembali. Ciri yang kedua adalah kegiatan akuntansinya. Jadi menggunakan akun persediaan barang dagang. Kemudian ada perhitungan harga pokok penjualan. Nah, ini yang tidak ada di perusahaan-perusahaan jasa. Dan yang ketiga, laporan laba rugi itu dapat menggunakan bentuk yang single step atau langsung dan yang bentuk multi step atau bertahap. Lanjut ke transaksi dari perusahaan dagang. Nih, bukti transaksi yang ada di perusahaan dagang. Yang pertama sebagai syarat pembayaran. Syarat penyerahan dan rabat pada perusahaan dagang. Tahu rabat? Rabat itu potongan harga. Jadi bukti transaksi itu dipakai untuk apa atau digunakan untuk apa? Sebagai syarat pembayaran, syarat penyerahan barang, dan juga ketika ada potongan harga pada perusahaan dagang. Yang kedua adalah transaksi dari perusahaan dagang. Kalau tidak ada bukti transaksi, berarti tidak ada transaksi yang terjadi di perusahaan dagang. Kemudian sebagai persediaan barang dagang, ketika kita punya bukti transaksi, otomatis perusahaan itu ada bukti ketika dia membeli maupun menjual, dan itu pasti akan berpengaruh pada persediaan barang dagang. Jadi sebenarnya akun-akun antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu hampir sama, hanya ada beberapa akun yang khusus ada di perusahaan dagang dan tidak ada di perusahaan jasa. Misalnya nih, akun persediaan barang. Jadi ini ada di perusahaan dagang. Kemudian ada akun pembelian, ada akun retur pembelian dan pengurangan harga. Kemudian ada akun potongan pembelian, akun beban angkut pembelian, ada akun penjualan, ada akun retur penjualan dan pengurangan harga, dan ada akun potongan penjualan. Jadi pada konsepnya, pada dasarnya dia sama dengan perusahaan jasa, hanya beberapa akun ini dia ada di perusahaan dagang. Oke, kita lanjut ke tahap pencatatan. Jadi ini adalah tahap-tahap pencatatan. Jadi siklusnya sama. Jadi mulai dari transaksi, kemudian kita jurnal ke jurnal umum. Kalau ada transaksi-transaksi yang kerap terjadi di perusahaan dagang, kita masuk ke jurnal khusus. Ada berapa jurnal khusus di perusahaan? Ada jurnal penerimaan kas. Kedua, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pembelian. Jurnal penjualan, dan yang terakhir jurnal umum. Oke. Jadi setelah transaksi kita jurnal, kemudian di sini ada pembelian, ada pengeluaran kas, penjualan, penerimaan kas, kemudian diposting ke buku besar. Kemudian kita buat neraca saldo dan kertas kerja. Yang ketiga adalah pengelompokan transaksi pada jurnal khusus. Jadi jurnal khusus yang kelima tadi itu dikelompokkan ya transaksinya. Nih, jurnal khusus. Ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas,
jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Yang tidak masuk di 4 jurnal khusus ini, dia masuk di jurnal umum. Oke. Nih, pencatatan transaksi pada buku besar pembantu dan utama. Buku besar pembantu. Yang pertama, bentuk buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu dapat berbentuk kontrol dan stapel. Ya. Yang kedua, fungsi dari buku besar pembantu. Tujuan buku besar pembantu adalah untuk memberi keterangan atau memberi rincian jenis aset atau kewajiban. Buku besar pembantu di perusahaan dagang biasanya ada berapa? Dua. Buku besar pembantu utang. Yang kedua, buku besar pembantu utang. Saya jelaskan dulu ya, bentuk kontrol dan bentuk step. Oke, jadi bentuk kontrol itu dia bisa dikatakan sebagai bentuk yang horizontal. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat buku jurnal umum, dia seperti ini bentuknya. Jadi mulai dari nomor akun, kemudian keterangan, referensi, debit, begini. Kemudian ditulis lagi nomor akun, keterangan, referensi, kredit. Ini bentuk yang kontrol. Kalau bentuk yang stable seperti yang biasa kita pakai. Jadi dia bedanya referensi langsung debit, kredit, kemudian saldo, debit, kredit. Paham ya bedanya? Paham bedanya bentuk kontrol dan bentuk stable? Ya, oke. Saya lanjut. Nah, buku besar utama. Ini buku besar utama atau general ledger adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan ini. Kemudian di tahap pengintisaran. Di neraca saldo. Bentuknya sama seperti ini, ada nomor akun, kemudian ada nama akunnya, ada debit dan juga kredit. Jurnal penyesuaian di perusahaan dagang. Yang pertama, yang biasanya disesuaikan itu adalah jurnal penyesuaian untuk perusahaan barang dagang dengan pendekatan intisar laba rugi. Kemudian yang kedua, jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan harga pokok penjualan. Yang ketiga, jurnal penyesuaian persediaan barang dagang untuk sistem perpektual dan jurnal penyesuaian untuk transaksi lainnya. Nah, ini untuk akun intisar laba rugi. Jadi ini contoh ya. Kalian bisa perhatikan di sini. Ini single step, ini multiple step. Jadi ketika kalian pakai single step, dia modelnya lebih sederhana. Tapi kalau kalian mau pakai bentuk yang multi step, dia memang agak rumit daripada bentuk single step, tapi di multi step ini kalian dapat informasi yang lebih terperinci. Seperti itu. Paham ya? Jadi bedanya kalau kalian pakai misalnya single step atau multi step. Nah, tahap laporan. Jadi harga pokok penjualan, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada neraca. Kemudian laporan arus kas. Kemudian ada jurnal penutup. Lanjut ke neraca saldo setelah penutupan dan terakhir di jurnal kembali. Ya. Nah, ini siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi siklusnya sama, cuman perbedaannya di jurnal keuangan. Ada berapa laporan keuangan? Ada berapa? 5. Sebutkan. Coba sebutkan. Laporan laba rugi. Laba rugi. Setelah itu Perubahan modal. Setelah itu Neraca. Setelah itu Arus kas. dan yang terakhir catatan Catatan atas Laporan keuangan.
penutup. Setelah buat jurnal penutup, kalian buat neraca saldo. Setelah penutupan, habis itu buat Jurnal jurnal kembali. kembali dan siklusnya kembali ke bukti transaksi ya. Oke, paham? Paham. Oke. Nah, jadi ini adalah materi kita tentang konsep dasar dari perusahaan Dagang. dagang. Jadi sesuai dengan silabus yang sudah saya jelaskan waktu kita kuliah via Zoom. Jadi materi hari ini bahas tentang konsep dasar perusahaan dagang dan selanjutnya kita akan bahas pada bukti transaksi untuk jurnal-jurnal khusus ya. Itu akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Nanti untuk pertemuan ketiga kita akan via daring. Jadi tugasnya akan dibahas lagi nanti di via daring ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Oke, silakan Pak. Jadi Bu, tadi Ibu menjelaskan tentang ciri-ciri perusahaan dagang yaitu meliputi usaha yang telah dilakukan dan kegiatan akuntansi. Tapi yang saya tanyakan sini kegiatan utama perusahaan dagang itu apa saja, Bu? Oke, jadi kegiatan utama perusahaan dagang seperti namanya. Jadi dia melakukan Perdagangan. transaksi perdagangan. Jadi dia membeli buku. Misalnya ini ya, contoh kecilnya kita beli buku, kemudian kita jual ke Bali. dengan tetap tidak merubah Bentuk. ya. Dengan tidak merubah bentuk. Kalau kalian merubah bentuk, itu sudah masuk ke perusahaan Manufaktur. Jadi kegiatan perusahaan dagang ya dia mau membeli kemudian dijual kembali. Kalau kita perusahaan jasa, kita hanya memberikan Jasa. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita ada ice breaking dulu biar lebih semangat. Oke, siap? Siap. Oke, kita latih konsentrasi ya. Oke, siap? Siap. Oke, jadi tolong konsentrasinya, jawablah dengan spontan. Jangan terlalu lama berpikir, baca satu demi satu dengan konsentrasi. Siap? Siap. Warna HPS apa? Putih. Warna tisu apa? Putih. Warna susu apa? Putih. Minum apa? Serping minum apa? Susu. Yang minum susu berarti tidak konsentrasi. Karena sapi itu minum air. Oke, boleh lanjut? Boleh. Oke, arang berwarna hitam. Aspal berwarna hitam. Alis Anda berwarna hitam. Kelelawar tidur pada kelelawar tidur pada hari terbang. Oke, boleh lanjut lagi ya? Boleh. Semangat yang buyar konsentrasi. Oke, tahap 3. Cendol warna Hijau. daun kelapa berwarna Hijau. Apel berwarna Hijau. Kenapa makan daun? Yang tahu perhitung makan daun. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, semangat lagi ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Insya Allah tugasnya akan saya berikan nanti. Kita kumpulkan nanti di minggu depan untuk soal persamaan dasar akuntansi. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.